Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang materi apa saja yang sudah kita pelajari pada mata kuliah pengantar TI ini pada semester 1. Nah, materi yang pertama yaitu teknologi masa depan. Teknologi yang saya ambil yaitu teknologi under display kamera. Under display kamera ini bekerja dengan cara menanamkan sensor kamera depan smartphone di bawah lapisan layar OLED. Nah, mengapa layar OLED tidak IPS? Layar OLED sendiri teknologinya itu memungkinkan untuk mematikan beberapa piksel tanpa mempengaruhi piksel lainnya. Sedangkan pada panel IPS LCD, jika kita ingin mematikan sebuah piksel, maka seluruh piksel tersebut akan mati sehingga tidak dapat digunakan. Cara kerjanya yaitu pada saat kamera akan digunakan, nanti piksel di sekitar kamera akan mati sehingga cahaya dapat masuk dan ditangkap oleh sensor kamera depan. Untuk smartphone yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah ZTE Axon 25G yang rilis pada September tahun 2020. Namun sayangnya smartphone ini tidak masuk secara resmi di Indonesia. Untuk smartphone resmi Indonesia yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah Galaxy Z Fold 3 5G yang kameranya terletak di sini, bawah layar. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu Git dan GitHub. Git sendiri yaitu merupakan sebuah aplikasi yang berbasis VCS atau version control system, yang mana sistem tersebut melakukan source code management untuk mengelola perubahan di setiap dokumen, program, file, dan lain sebagainya. Untuk GitHub sendiri merupakan layanan cloud yang gunanya untuk menyimpan dan mengelola sebuah project yang dinamakan repository. Cara kerja GitHub sendiri harus terkoneksi pada internet sehingga dapat meringankan beban komputer kita karena bersifat cloud. Nah, untuk tutorial dan penjelasan yang lebih lengkap, teman-teman dapat membuka web w3school/git. Ini terdapat tutorial Git dan GitHub yang lumayan lengkap. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Materi selanjutnya yaitu HTML. HTML sendiri merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah web atau web design. Namun HTML ini hanyalah dasar-dasar dari sebuah web. Untuk melengkapi web tersebut kita masih memerlukan bahasa lain seperti CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, contohnya dapat kita lihat di misal halaman Google ini ya. Kita tinggal klik kanan, lalu view page search atau dapat dengan menekan Ctrl+U. Nah, ini merupakan shortcut HTML dari Google, dari halaman google.com. Nah, sekali lagi untuk tutorial lebih lengkapnya nanti teman-teman dapat membuka web W3School. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah game dengan aplikasi Construct 2. Nah, pada Construct 2 ini terdapat dua jenis step, yaitu layout dan juga event. Layout ini nanti kita gunakan untuk mendesain tampilan gamenya. Kita dapat memberikan berbagai objek di sini. Dapat seperti sprite, tile background, input, audio, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatur interaksi-interaksi antar objek dan membuat sebuah skema pada game tersebut, kita memerlukan tab event. Disinilah kita bekerja untuk membuat interaksi-interaksi setiap objek. Sebenarnya ini seperti coding ya, namun ini lebih dipermudah. Sehingga teman-teman yang belum menguasai coding dapat membuat game dengan aplikasi ini.
Lalu setiap objek ini memiliki behavior. Behavior itu seperti sifat yang diberikan kepada objek ini. Misal behavior balet ini ya, maka objek ini nanti akan bergerak layaknya balet atau peluru, bergerak lurus dengan speed, akselerasi, gravitasi, pantulan, dan sudutnya yang dapat kita atur. Nah, kita dapat menambahkan lebih dari satu behavior ya. Untuk behavior sendiri terdapat 3 jenis, yaitu atribut, general, dan movement. Lalu untuk membuat event sendiri cukup mudah. Misal kita akan membuat event di mana pada saat kita menekan tombol spasi, maka kita akan menghancurkan buah sprite. Kita cukup add event, keyboard, lalu on key press, kita pilih spasi. Oke. Lalu kita beri actionnya, yang mana kita akan menghancurkan sprite 8. Kita cari destroy. Nanti setiap kita tekan destroy, maka sprite 8 akan hancur. Untuk menjalankan gamenya sendiri, kita memerlukan sebuah browser ya, misalnya Google Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat project bukan sebuah rhythm game sih, hanya mirip dengan rhythm game namun belum memiliki bitmap. Kita coba jalankan. Nah, begini tampilannya. Lalu kita akan berpindah ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membuat aplikasi Android. Namun seperti pada construct tadi, kita tidak memerlukan coding ya untuk membuat aplikasi Android ini. Untuk membuatnya kita perlu menuju ke MIT App Inventor. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, pada MIT App Inventor ini sebenarnya sudah diberikan beberapa tutorial ya. Kita ambil salah satu contohnya aplikasi Talk to Me. Nah, pertama-tama kita perlu menyambungkan MIT App Inventor ini ke smartphone kita dengan cara connect AI Companion. Lalu kodenya ini kita masukkan ke aplikasi yang berada di smartphone kita. Nah, di sini. Kita konekkan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, pertama-tama kita perlu menyambungkan MIT Inventor yang berada di desktop kita dengan smartphone kita ataupun emulator ya, yang gunanya nanti untuk memonitor aplikasi yang kita buat. Misal kita hubungkan dengan smartphone. Oh ya, pastikan di smartphone-nya sudah terdapat aplikasi MIT App Inventor. Nah, kita tinggal scan QR code atau memasukkan kodenya.
Kita klik connect, tunggu hingga tes connectingnya selesai. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Di MIT App Inventor ini seperti pada Construct 2 tadi, terdapat dua tab yaitu Designer dan juga Blog. Designer ini nanti kita gunakan untuk mendesain tampilan aplikasinya dan memberikan sebagai objek, lalu Blog ini nanti bekerja seperti codingannya. Di sini saya sudah membuat aplikasi Talk to Me, yaitu sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut akan membunyikan teks apa saja yang kita ketik, misal seperti ini. Hello, 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 hello. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman dapat coba sendiri, nanti webnya, nanti linknya saya berikan di deskripsi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada materi ini kita akan mempelajari AR atau Augmented Reality. Augmented Reality sendiri merupakan sebuah teknologi yang dapat memasukkan hal-hal yang berada di dunia maya ke dunia nyata. Kebalikan dari VR ya. Jika VR itu kita masuk ke dunia maya, sedangkan AR itu kita memasukkan hal yang ada di dunia maya ke dunia nyata. Pada materi kali ini kita akan belajar AR menggunakan aplikasi Lens Studio besutan dari Snapchat. Nah, ini merupakan tampilan dari Lens Studio, tampilan project kita. Di sini terdapat beberapa tab, yaitu yang pertama objek. Di sini merupakan tab yang berisikan objek-objek yang kita masukkan ke lens kita. Lalu di sini ada resource yang mana berisi beberapa file yang dapat kita masukkan ke objek. Lalu di sini ada scene di mana kita dapat mengatur objek-objek yang kita masukkan dan tampilkan pada lens kita. Lalu di sini terdapat preview. Ini nanti merupakan tampilan akhir dari lens yang kita buat. Jika teman-teman ingin belajar mengenai AR menggunakan Lens Studio, teman-teman dapat masuk ke web decoding dan kelas belajar membuat augmented reality dengan Lens Studio ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Pada kelas ini nanti kita diberikan beberapa proyek. Yang pertama yaitu pause effect, lalu segmentation, phase effect, visual scripting, dan lalu pada tugas penutup ini nanti kita diberikan tugas untuk membuat sebuah project mandiri yang bebas menggunakan salah satu atau beberapa materi ini. Nah, di sini saya membuat sebuah project lens di mana setiap kita membuka mulut nanti keluar gambar api. Jadi pada project ini saya menggunakan dua script, yaitu pin to face landmark dan face landmark distance trigger. Nah, pada script ini nanti setiap titik di wajah kita diberi angka atau poin yang mana nanti dapat kita gunakan untuk membuat lens ini. Nah, semisal pada mata ini ya, misal pada mata ini agar lensnya mengikuti mata kanan dan kiri, kita masukkan script pin to face landmark, lalu kita atur di sini agar lens ini tepat berada di mata kita. Lalu untuk membuat efek di mana kita membuka mulut akan keluar apinya, kita memerlukan distance trigger. Nah, di sini pada face landmark distance trigger ini terdapat dua value. Yang pertama itu value pada awal,
sebelum kita melakukan gerakan dan sesudah kita melakukan gerakan. Nah, semisal pada awalnya kan mulut kita berada di titik 62. Nah, script ini nanti akan tertrigger apabila terjadi gerakan mulut kita dari poin 62 ke poin 66, yang mana nanti akan menampilkan gambar api. Hasil akhirnya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah kita pelajari pada mata kuliah pengantar TI semester 1 ini. Cukup sekian dari saya, semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa, see ya.